Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Effendi Haris dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak di Sidoarjo, khususnya daerah domisili saya. Nah, pejabat unit pelaksanaan teknis atau UPT Pasar Porong yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak, yakni Agustono sebagai Kepala UPT Pasar Porong, Sugiono sebagai pengawas pasar, dan Abdul Wahab sebagai bendahara pembantu. Ketiga pejabat tersebut ditahan menyusul dugaan melakukan pungli, sisa penarikan retribusi pasar, dan tak disetor kepada kas daerah. Dari barang bukti yang berhasil diamankan petugas senilai 54 juta, uang sebesar itu merupakan hasil sisa retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Nah, bahwa pejabat Dinas Perindak telah melanggar kode etik di mana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, pasal 7 huruf C yang berbunyi tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai, dan pasal 8 huruf B yang berbunyi tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun, di mana pejabat tersebut juga melanggar sumpah dan janji PNS dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya berbunyi bahwa PNS akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Tetapi pada kenyataannya ketiga PNS tersebut malah tidak bekerja dengan jujur, dan mereka lebih bersemangat untuk bukan kepentingan negara melainkan kepentingan mereka sendiri. Nah, dalam pelanggaran yang dilakukan oleh tiga pejabat tersebut, mereka melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat pasal 8 junto pasal 11 junto pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP. Nah, saya akan menjelaskan pasal-pasal tadi yang saya sebutkan, yang dimana pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum serta secara terus-menerus atau untuk sementara dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Nah, pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, pasal 12, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, begitu pasal yang dijeratkan kepada 3 tersangka tersebut yang telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, jeratan tersebut terdapat contoh pasal 55 KUHP, di mana pasal 55 KUHP menjelaskan tentang ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Ayat 2. Terhadap penganjuran, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Nah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai pejabat Dinas Perindustrian dan Perindak dan Perdagangan atau Perindak yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sidoarjo, khususnya domisili saya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.